Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang anak-anakku sekalian. Ya, kali ini pelajaran multimedia kita akan belajar tentang dampak positif dan negatif penggunaan teknologi serta undang-undang ITE. Ya, di sini kita akan membahas materi yang telah kalian kerjakan minggu lalu dan Bapak akan terangkan secara globalnya. Nanti ada tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan kalian jawab. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, ini dampak positif dan negatif penggunaan teknologi. Oke, yang pertama ini dampak positifnya. Ya, dampak positifnya yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Artinya bahwa internet itu bisa kita manfaatkan untuk berkomunikasi jarak jauh. Ya, nah pemanfaatan internet sudah banyak dilakukan oleh beberapa beberapa pekerjaan atau dunia pekerjaan, ya. Salah satunya itu adalah kayak media sosial, ya. Banyak pekerjaan yang mengharuskan seseorang itu menggunakan media sosial. Kemudian kedua, sebagai media pertukaran data, ya. Nah, sebagai pertukaran data, kita memerlukan suatu sambungan yang disebutnya sebagai internet. Nah, dengan adanya internet, kita dapat menukar atau bertukar data, ya, apapun datanya, baik itu secara video, ya, dengan format video, dengan format foto, ataupun bahkan dengan format audio, ya. Kalian bisa bertukar data di situ. Kemudian selanjutnya dampak positifnya adalah media untuk mencari informasi dan data, ya. Sekarang kalian tahu bahwa data dan informasi itu sangat mudah untuk ditemukan, ya. Salah satunya di internet, ya. Mungkin kalian sering browsing, ibaratnya kayak browsing atau mencari sesuatu di internet, ya. Nah, mencari informasi biasanya kalian itu menggunakan Google, ya, misalnya Google Search atau Search Engine, ya. Salah satunya search engine-nya adalah Google, ya. Kalian tinggal ketikkan apa yang mau kalian cari, maka Google akan mencari informasi apa yang kalian inginkan, ya. Kemudian yang selanjutnya dampak positifnya adalah mempermudah proses pembelajaran, ya. Nah, dengan adanya teknologi yang kita sekarang jalankan ini sebenarnya dampak positif dari adanya teknologi, ya, di mana kita bisa belajar jarak jauh atau disebutnya itu sebagai daring, ya, kalau misalnya sekarang itu, atau disebutnya e-learning, ya, elektronik pembelajaran, ya. Oke, kemudian dampak positif selanjutnya adalah mempermudah dalam mengerjakan tugas sekolah, ya, di mana ada beberapa guru yang memerintahkan kalian untuk mencari informasi, mencari tugas-tugas atau jawaban-jawaban yang ada di internet. Nah, dengan adanya internet, kalian mudah untuk mencari sesuatu hal baru, ya, sesuatu yang belum kalian tahu, ya. Nah, kemudian itu menjadi mudah buat kalian untuk mencarinya. Nah, kalau dulu kita itu menggunakan informasi menggunakan paper atau menggunakan buku. Jadi dulu itu tidak ada internet, ya, maksudnya internet belum terkenal kayak sekarang, ya. Jadi kalau misalnya siswa dituntut untuk mencari materi atau mencari tugas, maka bukulah dulu, ya, menjadi utama untuk mereka mencari informasi. Namun sekarang referensinya ditambah lagi, ya, ditambah lagi dengan adanya internet, ya. Itu mempermudah sekali, ya, dan mempercepat kalian untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah mempermudah komunikasi untuk menyambung silaturahmi, ya. Mungkin ini salah satunya kalian kan sekarang ada di rumah, ya, atau yang disebutnya sebagai di rumah aja, ya, di rumah aja, ya. Jadi kalian tidak diperbolehkan untuk keluyuran keluar karena adanya virus corona. Nah, gimana caranya supaya kita mengetahui kabar teman kita, kabar keluarga kita? Nah, salah satunya dengan memanfaatkan teknologi, yaitu internet. Nah, dengan teknologi atau internet, kalian bisa tuh yang namanya video call,
ya, atau telepon ya, voice call dan sebagainya, atau chatting ya. Jadi kalian tetap bisa berkomunikasi atau bersilaturahmi kepada sanak saudara atau teman kalian ya. Kemudian yang selanjutnya, memudahkan untuk berinteraksi dan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan. Nah, ini kita sudah ngerasakan juga bahwa dampak positif teknologi itu mempermudah seseorang untuk melakukan transaksi ya. Banyak sekarang sudah yang namanya e-money ya, e-money, di mana e-money ini kita ada aplikasi, kita mau beli barang, kita tidak membayar secara fisik atau duit secara fisik, tapi kita bisa membayar duit secara digital ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi ini. Contohnya yang mungkin kalian terkenal sekarang ya, aplikasinya ada OVO, kemudian ada GoPay ya, ada Dana ya, ada Link Aja dan sebagainya ya. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah tidak ketinggalan teknologi ya. Mungkin sekarang kegiatan kalian di rumah sebenarnya kalau Bapak lihat ya, kebanyakan kalian itu browsing atau enggak YouTube ya. Itu dampaknya ada positifnya tapi ada juga negatifnya. Nah, positifnya adalah kalian bisa mencari informasi atau menambah ilmu pengetahuan ya, yang tadinya kalian tidak tahu menjadi tahu ya. Itu makanya kita tidak ketinggalan teknologi. Contohnya aja kayak misalnya handphone terbaru keluaran Samsung atau keluaran Xiaomi, kalian udah tahu dulu dari mana? Dari adanya teknologi ya. Kemudian dampak positif selanjutnya adalah sebagai media untuk hiburan ya. Nah, ini salah satunya adalah YouTube ya. Nah, di mana YouTube ini merupakan aplikasi multimedia karena dia menyajikan sebuah suara, video, gambar bergerak ya. Kalian juga bisa nih yang namanya streaming di situ ya. Ibaratnya kalian melakukan aktivitas secara real time, itu namanya streaming ya. Oke, selanjutnya dampak negatifnya ya. Nah, selain dampak positif yang bisa kita lihat atau kita rasakan, ternyata ada juga dampak negatifnya ya. Apa sih dampak negatifnya ya? Nah, dampak negatifnya itu salah satunya, ini ada beberapa yang Bapak tampilkan ya. Salah satunya adalah individu menjadi malas ya untuk bersosialisasi secara fisik ya. Udah tentu loh ya, kita nggak berkomunikasi secara fisik tapi berkomunikasi secara maya ya, dunia maya ya. Jadi jaraknya jauh ya. Nah, ini menjadi dampak negatif karena tidak ada kepekaan perasaan. Jadi kalau misalnya kalian di internet ya, itu kalian sembarangan tuh ngomongnya ya, tanpa memikirkan perasaan orang lain. Tapi kalau misalnya kalian berkomunikasi secara fisik ya, di situ terjadinya perasaan kalian. Jadi kalian punya rasa nggak enak ya, karena dilihat langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah meningkatnya penipuan dan juga kejahatan cyber. Nah, cyber ini apa sih? Nah, cyber ternyata adalah kejahatan di dunia maya. Ya, kejahatan ini dimanfaatkan seseorang menggunakan teknologi. Ya, banyak nih sekarang penipuan ya. Salah satunya mungkin dari SMS tuh ya, ada SMS masuk, mama minta pulsa ya kan, kemudian ada pinjaman ya, atau enggak kalian menang mendapatkan hadiah, silakan klik link ini kayak gitu ya. Nanti kalian akan dialihkan ke suatu tampilan web ya, kalian harus ngisi biodatanya di situ atau sebagainya ya. Ini adalah salah satunya. Kemudian ada yang namanya cyberbullying. Nah, ini nih yang lagi marak ya, cyberbullying. Apa sih cyberbullying? Cyberbullying adalah perilaku seseorang di internet ya, yang membuli atau mengata-ngatai atau menjelekkan ya seseorang ya. Mungkin kalau misalnya di sekolah secara fisik kalian membulinya pakai kata-kata, pakai tindakan ya. Tapi kalau misalnya di internet kalian membulinya menggunakan teks atau suara ya, jadi tidak langsung ya. Nah, biasanya orang yang menggunakan cyberbullying ini lebih parah daripada orang yang langsung bertatapan ya, karena cyberbullying ini dia tidak
memandang siapa Anda, ya, tidak memandang status Anda kayak gimana, ya. Mereka tidak punya perasaan, ya, sehingga apa yang mereka luapkan itu ya udah terus terluap semuanya, ya. Kemudian konten negatif yang berkembang dengan pesat. Ini ya, konten negatif yang berkembang dengan pesat, ya. Salah satunya adalah apa? Ya, kalian tahu sendiri lah ya, konten-konten negatif itu seperti apa, ya. Kalau bisa jangan jangan dinikmati dan jangan dilakukan, ya, sehingga kita terhindar dari perilaku-perilaku yang tidak sewajarnya, ya. Kemudian fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Nah, ini nih, ya, salah satunya juga yang sedang maraknya, ya, fitnah, ya. Si A ngomong kayak gini padahal kenyataannya tidak, ya. Ini banyak di internet kalau kalian lihat, ya. Jadi misalnya sekarang lagi booming itu kayak apa ya, yang terkenal itu contohnya ya biasanya sih di politik gitu, ya, fitnah-fitnahnya sangat kejam sekali, ya. Oke, kemudian dampak negatif selanjutnya adalah mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nah, ini juga salah satu PR buat kalian, ya. Biasanya kalau udah kalian menikmati internet, ya, kalian akan mengabaikan tugas, ya. Sebenarnya niat kalian bukan untuk mengabaikan, ya. Terkadang kayak gini, pekerjaannya cepet nih kalau misalnya di internet, entar aja gitu, ya, sehingga waktu untuk mengerjakannya kalian lambatin, ya, padahal deadline-nya sudah dekat. Nah, itu kadang-kadang kalian terlewat, jadinya kalian tidak mengerjakan, ya. Nah, ini yang harus kalian rubah, ya. Rubah apanya? Rubah polanya, pola pembelajarannya. Gimana kalian belajar secara online, itu harus kalian rubah, ya. Kemudian menguras biaya tentunya, karena memerlukan biaya dalam penggunaan internet, ya kan. Nah, ini ya, internet itu kan kalian beli 100.000 misalnya dapat 10 giga. Ya, kalau kalian misalnya nonton YouTube setiap hari, ya, itu palingan kalian bisa menghabiskan 3 hari dalam 100.000 itu 3 hari, ya, atau enggak 100.000 bisa 2 hari, atau ada yang sehari, ya. Makanya itu, ya, ini penggunaan biayanya. Makanya kalian harus benar-benar memperhitungkan, ya, kuota kalian dan juga apa yang mau kalian cari, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Nah, ini salah satunya adalah game, ya. Kalian di home, ya, di rumah gitu, ya, dikurung di rumah, ya, kalian nggak bisa aktivitas. Nah, aktivitas salah satunya adalah ya main game, ya. Sebenarnya itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Boleh main game, menurut Bapak sih boleh main game, cuma kalian harus bisa memanage atau mengatur waktu kalian, kapan kalian harus belajar, kapan kalian harus istirahat, kapan kalian harus makan, dan kapan kalian harus main game, ya. Jadi kalau misalnya bisa kalian memanajemennya, maka hal itu menjadi positif, bukan negatif lagi, ya. Kemudian yang terakhir adalah menurunnya semangat untuk belajar bagi kalian. Kenapa sih Pak kok ada internet jadi lebih malas ya? Padahal informasi di internet itu banyak banget gitu, ya. Nah, itu salah satunya, ya. Kalian udah asik enjoy misalnya nonton YouTube, ya, sampai lupa makan, sampai lupa sholat, ya, sampai lupa ada pembelajaran, ya. Itu gara-garanya itu, ya. Jadi kita ibaratnya disajikan dalam disajikan dalam kegiatan yang asik dan melupakan kegiatan-kegiatan kita yang real, ya. Oke? Itu dampak-dampak negatifnya. Sebenarnya masih banyak ya dampak-dampak negatifnya. Nanti kalian cari sendiri. Oke, kemudian ini peran teknologi dalam berbagai bidang, ya. Yang pertama di sini ada bidang sosial, di mana contohnya adalah sosial media, ya. Itu perannya sangat penting banget tuh, ya. Apalagi kalian punya IG, punya followers banyak atau following banyak gitu kan, sehingga apa yang kalian sampaikan itu bisa tersampaikan ke orang banyak, ya. Itu berkomunikasi dengan sosial media. Kemudian bidang ekonomi, ya, apalagi bidang ekonomi, ya. Sekarang itu banyak yang namanya berkolaborasi sebenarnya, ya. Jadi ada yang jualan tapi di sosial media, ya. Nah, dampak ekonominya pasti meningkat karena adanya teknologi. Jadi barang atau produk yang kalian buat, kalian mudah untuk memasarkannya melalui media sosial, ya.
Kemudian bidang pendidikan, ya, salah satunya sekarang ya yang kita pelajari sekarang ya, kalian nonton YouTube atau nonton konten Bapak ya, kalian bisa mendapatkan informasi, itu sebenarnya salah satunya adalah bidang pendidikan ya. Kemudian juga nanti ada tes online ya. Jadi tes ini tidak dijalankan secara fisik menggunakan kertas, tapi menggunakan teknologi ya perannya. Oke, kemudian bidang politik apalagi ya, sekarang banyak ya parpol ya yang mempromosikan dirinya di internet atau menggunakan teknologi ya. Untuk apa? Untuk masyarakat tahu, oh ini loh ya, oh ini loh calon, misalnya calon DPR kita, oh ini loh calon gubernur kita, oh ini loh calon presiden kita ya. Dengan memanfaatkan teknologi ya dalam bidang politik, maka semua kalangan bisa mengetahui ya. Kemudian di bidang kultural, nah kultural ini biasanya kayak makanan, kemudian kayak tradisionalnya ya. Jadi kalau sekarang itu berkembang yang namanya sebagai wisatawan, di mana para wisata tidak mengunjungi tempatnya langsung, tapi dia menggunakan teknologi untuk mengetahui ya, oh tempatnya seperti apa sih. Itu sudah sudah dikembangkan sekarang ya. Jadi dalam satu ruangan itu nanti kalian bisa nih, misalnya kalian mau datang ke Indonesia ya, nanti akan ada aplikasinya ya, kalian tinggal klik Indonesia, maka kalian berasa di ruangan itu adalah kalian di Indonesia ya, dengan cuacanya, kemudian dengan suasananya di situ. Atau enggak kalian misalnya mau ke hutan atau enggak ke pantai ya, dengan adanya teknologi ya kalian bisa melihat di dalam ruangan itu seperti di pantai atau di hutan ya. Oke, kemudian di bidang komunikasi ya, adanya internet dan email serta VoIP ya. Atau lagi sekarang yang disebutnya VoIP itu ada video internet protokol, dimana kayak kalian Zooming ya, Zoom, aplikasi Zoom itu kalian bisa berkomunikasi secara video ya, itu namanya VoIP ya. Kayak internet kalian ingin tugas atau nggak mencari tugas, email untuk surat elektronik ya, kayak gitu ya. Kemudian di bidang kesehatan ya, nah ini di bidang kesehatan sebenarnya pemanfaatan teknologi ini sangat erat kaitannya dengan bidang kesehatan, karena sebenarnya gini, teknologi itu ya akan menciptakan suatu ilmu baru ya, dan menciptakan teknologi baru juga gitu ya. Jadi berkembang nih dua-duanya ya, ilmu dan teknologi itu berkembang dua-duanya ya. Kalau dalam bidang kesehatan ya kita udah tahu ya, kayak misalnya laser ya, penemuan yang namanya apa sih namanya kalau ibu hamil itu ya, kalau misalnya ini di ronsen ya, atau enggak di apa sih ya, dimasukin ya, itu kan jadi kita bisa melihat kondisi bayinya di dalam ya, yang ada 2D, ada 3D, ada 4D gitu ya. Nah, itu kalian tahu sendiri, silahkan tanya ke orang tuanya namanya apa ya. Itu di bidang kesehatan. Atau enggak penemuan obat baru, biasanya menggunakan teknologi, karena teknologi ini memudahkan para ilmuwan untuk menemukan obat-obat baru ya. Nah, sekarang yang gencar ini virus corona ya. Virus corona sedang diteliti ya menggunakan teknologi ya, karakternya seperti apa ya, kemudian bentuk fisiknya kalian tahu seperti apa, itu karena atau berkat teknologi. Dan banyak bidang-bidang lain yang memanfaatkan teknologi untuk mendukung kinerjanya. Sebenarnya hampir semua bidang ya menggunakan teknologi ya. Oke, selanjutnya ini ada Undang-Undang ITE yang akan nanti jadi tugas kalian ya. Ini Bapak jelaskan sedikit ya. Yang pertama, Undang-Undang ITE terkait dengan tadi itu ya, dampak positif dan dampak negatifnya ya. Yang pertama adalah di bab 4 ya, tentang transaksi elektronik ya. Di bab ini dijelaskan ya, pasal ini menjelaskan tentang cara bertransaksi baik secara fisik maupun secara elektronik ya. Nah, dan juga ada hukumnya di situ ya. Jadi misalnya ada penipuan ya, kalian bertransaksi tapi ada penipuan, di situ ada pasal-pasalnya ya. Makanya di pasal transaksi elektronik ini kalian diatur ya, bagaimana cara bertransaksinya, bagaimana perlindungan hukumnya, kemudian bagaimana barang itu bisa kalian dapatkan dengan jaminan Undang-Undang ITE ya.
Kemudian selanjutnya itu di bab 5, sebenarnya ini di bab 5 ya, ada namanya nama domain dan hak kekayaan intelektual, di mana ini sebenarnya berkaitan dengan nama domain. Misalnya Bapak punya domain www.ismail.com. Nah, itu Bapak dilindungin tuh. Ya, jadi kalau misalnya ada orang yang menggunakan domain itu untuk yang tidak baik, ya, maka dia akan kena undang-undang ITE, ya. Atau enggak hak kekayaan intelektual. Misalnya kalian punya gambar, ya, gambar itu kalian yang buat. Kemudian kalian punya hakinya, ya, kalian daftarkan tuh gambarnya. Nah, pada saat orang lain mengakui gambar kalian bisa mengajukan hukum, ya, menggunakan undang-undang ITE bahwa secara hukum itu adalah gambar kalian, ya. Atau enggak produk, ya, kalian buat produk atau enggak buat nama nama mark, ya, nama suatu suatu barang misalnya, atau nama suatu perusahaan, ya, itu bisa dilindungi dengan undang-undang ITE, ya. Kemudian bab 6-nya itu membahas tentang perlindungan hak pribadi, ya. Itu nanti ada di pasal 23 sampai pasal 26, ya. Kalian silakan baca, ya, nanti Bapak kasih tugasnya. Kemudian di bab 7 itu ada perubahan yang dilarang atau perbuatan yang dilarang. Nah, ini berkaitan dengan tadi nih. Nanti ada ras, suku, agama, ya, kalian nggak boleh yang namanya bullying, ya, di sini. Nanti ada di pasal 27 sampai pasal 37, ya. Nah, untuk jelasnya Bapak sudah cantumkan materinya di web, ya. Silakan kalian pelajari lagi, ya. Nanti ada tugas di situ, silakan kalian kerjakan, ya. Nanti akan ada tugas video kalian hafalan tentang undang-undang ITE, ya, tentang undang-undang ITE yang berkaitan dengan bab transaksi elektronik, bab nama domain hak kekayaan intelektual, bab perlindungan hak pribadi, dan yang terakhir adalah perubahan yang dilarang, ya. Itu aja dari Bapak. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa, ya, materi yang Bapak jelaskan itu akan keluar di pekan ulangan kedua, ya. Jadi kalian pelajari, kalian pahami materi-materi yang apa yang Bapak sampaikan. Semoga harapan Bapak dan juga sekolah kalian mendapatkan nilai yang terbaik, ya. Mungkin itu saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.